Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berbagi tips mengenai cara bertanam cabai rawit. Dan tips kali ini ialah cara pemberian pupuk sintetis pada tanaman cabai yang benar menurut pribadi. Dan perlu digarisbawahi, ini hanya menurut pribadi saya, oke? Baiklah. Pemupukan sintetis memang harus atau perlu dilakukan jika memang Anda bukan petani organik. Jadi jika Anda petani yang masih menggunakan pupuk sintetis, tentu cara pemupukan pada cabai yang sudah berbuah pun perlu adanya teknik. Karena apa? Pupuk seringkali bukannya menyuburkan, malah membunuh tanaman cabai. Jadi memang perlu dipelajari supaya tanaman dapat subur dari pemupukan itu. Apa dia tekniknya? Tekniknya ialah letakkan pupuk sintetis agak jauh dari batang cabai. Jarak antara pupuk sintetis dan batang cabai sekitar 20-30 cm. Kurang dari 20 cm, pupuk sintetis dapat merusak jaringan akar utama pada akar cabai. Ketika jaringan akar utama yang terkontaminasi dengan pupuk sintetis, maka jaringan akar utama tersebut akan mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini bisa berakibat fatal. Tentunya tanaman cabai tak dapat ditolong lagi. Jadi, kita perlu meletakkan pupuk sintetis sedikit lebih jauh dari jarak akar utama pada cabai, karena ketika akar utama ini rusak, maka cabai akan mengalami penyakit busuk pangkal batang. Saat cabai mengalami busuk pangkal batang, memang tidak langsung terlihat pada saat selesai pemupukan, tapi kadang gejalanya terlihat ketika 2 minggu atau sampai 1 bulan setelah pemupukan dilakukan. Gejala utama akan terlihat seperti adanya bintik putih pada pangkal batang, kemudian disusul dengan adanya daun yang mulai layu, dan lama-kelamaan daun secara merata menjadi layu total. Saat daun pertama kali cabai memperlihatkan gejala layu pada daun, saya bisa jamin 1 minggu kemudian akan mengalami kekeringan alias mati. Kenapa penyakit busuk pangkal batang ini tidak bisa diobati? Itu karena penyakitnya bukan pada batang atau daun, melainkan pada jaringan akar. Nah, salah satu penyebab terbesar dari kerusakan jaringan pada akar utama tanaman cabai ialah terkontaminasinya dengan pupuk sintetis yang berlebihan. Cabai itu memiliki jaringan akar yang bercabang dari pangkal batang ke akar serabuk. Jaringan akar yang berada di arah pangkal batang yang saya sebut sebagai jaringan akar utama, jaringan akar utama ini akan berfungsi sebagai penyaring nutrisi yang ditransfer dari akar serabut atau akar yang khusus mencari makanan untuk menyuplai sebuah tanaman. Nah, ketika kita sebagai petani mesti melihat konstruksi pada jaringan akar sebuah tanaman. Kita harus tahu seberapa jauh jaringan akar utama pada tanaman cabai dan seberapa jauh jangkauan akar serabut. Akar serabut biasanya akan menjalar kemana-mana atau kira-kira sekitar 20-30 cm dari pangkal batang. Namun akar serabut ini tetap menginduk pada jaringan akar utama, sehingga ketika jaringan utama mengalami cedera atau rusak, maka suplai nutrisi, oksigen, dan zat lainnya yang dikirim dari akar serabut akan mengalami kemacetan dan berhenti total. Dampak ketika ini terjadi, maka semua jaringan pada sebuah pohon cabai yang menggantungkan diri pada suplai akar serabut akan mengalami kerusakan dan semuanya berhenti beroperasi. Lalu, mulailah terlihat pangkal batang jadi rusak, daun jadi layu, dan lama-kelamaan akan mati. Naasnya, kematian ini disebabkan oleh tindakan petani itu sendiri yang tidak tahu cara pemberian pupuk sintetis yang benar. Dan bagaimana menurutnya dalam pemupukan? Jawabannya ialah cukup letakkan pupuk sintetis yang digunakan sedikit lebih jauh dari posisi akar utama, dan fokuslah memberi nutrisi atau makanan pada akar serabut yang ada di area luar dari pohon cabai.
Ketika akar serabut mendapatkan nutrisi yang cukup, maka ia akan terus mengirim nutrisi itu pada jaringan akar utama, ke batang, ke daun, ke bunga, dan lalu ke buah. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka cabai akan bertahan hidup dengan lebih lama dan bebas penyakit. Kenapa bisa bebas penyakit? Tanaman yang subur tidak akan mudah diserang hama karena ia dapat menciptakan zat antioksidan sendiri yang ditransfer dari akar serabut sehingga ia bisa mengatasi gangguan-gangguan dari hama. Baiklah, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan mengenai cara pemupukan pada cabai ini dan sampai jumpa di video berikutnya.